Kembali lagi dengan saya, Suara Berbisik. Di sini saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2026. Selamat datang di segmen 7 Fakta Horor. Malam ini kita akan bahas 7 fakta horor hutan Alas Purwo. Penasaran apa aja fakta horor yang ada di hutan Alas Purwo? Sebelum kita lanjut, bisa like dan subscribe dulu channel ini. Kalau sudah, kita lanjut ke 7 fakta hutan Alas Purwo. Hutan Alas Purwo terletak di ujung timur Pulau Jawa, sunyi, gelap, dan terasa seperti bukan milik dunia manusia. Masyarakat percaya inilah tanah pertama yang muncul di Pulau Jawa, dan sejak saat itu tempat ini tidak pernah benar-benar kosong. Banyak yang datang untuk bertapa, mencari kekuatan, mencari kekayaan, atau hanya ingin membuktikan mitos. Tapi tidak semuanya berhasil kembali. Inilah 7 fakta horor tentang hutan Alas Purwo. Bagi sebagian besar orang, Alas Purwo hanyalah sebuah hutan di ujung timur Pulau Jawa, tempat wisata, taman nasional, dan jalur pendakian. Namun bagi masyarakat sekitar dan para pelaku spiritual, Alas Purwo adalah sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah wilayah yang tidak sepenuhnya berada di dunia manusia. Sejak ratusan tahun lalu, wilayah ini dipercaya sebagai pusat kekuatan gaib, tanah pertama yang muncul di Pulau Jawa, tempat energi bumi paling tua berkumpul. Karena itulah, banyak kepercayaan menyebut bahwa di dalam Alas Purwo berdiri kerajaan makhluk halus, lengkap dengan istana, pasukan, dan penguasanya sendiri. Para juru kunci yang pernah tinggal lama di sekitar hutan mengatakan bahwa tidak semua bagian Alas Purwo bisa dimasuki manusia. Ada zona tertentu yang terlihat biasa, tetapi ketika seseorang melangkah ke dalamnya, suasana langsung berubah. Udara menjadi berat, suara serangga hilang, angin berhenti bergerak, dan rasa tidak nyaman muncul tanpa sebab yang jelas. Beberapa orang yang sensitif mengaku melihat jalan batu, gerbang besar, atau bangunan kuno di antara pepohonan, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Mereka percaya itu adalah bentuk asli dari istana-istana gaib yang bersembunyi di balik dimensi manusia. Konon, setiap orang yang memasuki Alas Purwo akan dicatat. Jika niatmu bersih, kamu akan dibiarkan lewat. Tapi jika niatmu serakah atau sombong, wilayah itu akan menolakmu dengan cara yang tidak selalu lembut. Banyak pendaki yang melaporkan perasaan diawasi sepanjang perjalanan. Langkah kaki di belakang mereka, bisikan di telinga, atau bayangan yang menghilang begitu mereka menoleh. Tidak ada yang bisa dibuktikan, tapi perasaan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Alas Purwo, menurut mereka yang tahu, bukan sekadar hutan. Ia adalah sebuah kerajaan yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Dan di kerajaan itu, manusia hanyalah tamu kecil yang tidak selalu diinginkan. Sejak puluhan tahun lalu, Alas Purwo dikenal sebagai salah satu tempat paling kuat untuk ritual ilmu hitam di Pulau Jawa. Orang-orang datang dari berbagai daerah, bukan untuk berwisata, tapi untuk mencari sesuatu yang tidak bisa diberikan dunia biasa. Kekayaan instan, kekuasaan, atau perlindungan gaib. Pada malam-malam tertentu, terutama Jumat Kliwon atau Suro, kawasan hutan ini berubah menjadi arena ritual. Di titik-titik tertentu orang-orang berkumpul dalam diam, membawa sesaji, kemenyan, dan benda-benda aneh. Mereka tidak berdoa kepada Tuhan. Mereka memanggil sesuatu yang lain. Pendaki sering melaporkan melihat cahaya kecil seperti api yang melayang di antara pepohonan. Mereka juga mendengar suara gumaman atau mantra dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Kadang, terlihat sosok berjubah berdiri diam di tengah gelap, seolah sedang menunggu. Konon, mereka yang datang untuk pesugihan akan melakukan perjanjian dengan makhluk penunggu hutan. Sebagai imbalan atas kekayaan atau keberuntungan, mereka harus menyerahkan sesuatu, kadang berupa hewan, kadang berupa keluarga, atau bahkan diri mereka sendiri. Banyak cerita tentang orang yang pulang dari Alas Purwo dengan hidup yang berubah drastis.
Usaha mereka tiba-tiba sukses, uang mengalir. Tapi tidak lama kemudian, kehidupan pribadi mereka hancur. Anak jatuh sakit, pasangan meninggal mendadak, rumah tangga runtuh. Orang-orang percaya itu bukan kebetulan. Itu adalah harga dari perjanjian yang dibuat di dalam hutan. Di alas Purwo, kekuatan memang bisa didapatkan, tapi tidak ada yang gratis. Setiap hal yang diberikan pasti akan ditagih kembali. Alas Purwo terkenal sebagai salah satu hutan paling sulit dinavigasi, bahkan oleh pendaki berpengalaman. Bukan karena medannya, tapi karena sesuatu yang lebih aneh. Hutan ini seperti sengaja membuat orang tersesat. Banyak laporan tentang kompas yang berputar sendiri, GPS yang mati tanpa alasan, dan jalur yang tiba-tiba menghilang. Orang-orang berjalan mengikuti rute yang sama, tetapi selalu kembali ke titik awal. Seolah-olah ruang di dalam hutan diputar ulang. Beberapa orang bahkan melaporkan perbedaan waktu. Mereka merasa berjalan hanya beberapa menit, tetapi ketika keluar, berjam-jam telah berlalu. Atau sebaliknya, mereka berjalan lama, tetapi jam tangan hampir tidak bergerak. Juru kunci percaya, ini adalah cara hutan memilih siapa yang boleh pergi. Mereka yang ditandai akan dibuat berputar-putar sampai kelelahan, panik, dan akhirnya menyerah. Dan ketika seseorang menyerah, disitulah mereka mulai menghilang. Salah satu penampakan paling terkenal di alas Purwo adalah sosok manusia tanpa kaki. Ia melayang rendah di antara pepohonan, wajahnya pucat, matanya hitam, dan ekspresinya kosong. Yang paling mengerikan, sosok ini sering memanggil nama orang yang melihatnya dengan suara yang terdengar sangat akrab, seolah berasal dari seseorang yang mereka kenal. Konon, jika seseorang menoleh atau menjawab panggilan itu, mereka akan tersesat lebih dalam dan sulit keluar. Orang-orang percaya sosok ini adalah arwah mereka yang mati di dalam hutan dan terjebak di antara dua dunia. Ia mencari pengganti. Di dalam kawasan alas Purwo terdapat Pantai Plengkung, tempat yang dipercaya sebagai salah satu titik paling tipis antara dunia manusia dan dunia makhluk halus. Pada malam tertentu, ombak di pantai ini terlihat bercahaya. Bayangan hitam muncul di atas air, dan udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang sedang menyeberang. Nelayan menolak melaut di malam-malam seperti itu. Mereka percaya, bukan hanya arus laut yang berbahaya, tetapi apa yang muncul dari dalamnya. Sejak dulu, banyak orang masuk ke alas Purwo dan tidak pernah kembali. Tidak ada jasad, tidak ada pakaian, tidak ada jejak. Hanya cerita tentang suara minta tolong yang masih terdengar di tengah malam. Mereka yang menghilang dipercaya tidak mati. Mereka hanya berpindah ke sisi lain hutan. Orang yang berhasil keluar dari alas Purwo sering berubah. Mereka lebih pendiam, sering mimpi buruk, dan merasa diikuti. Sebagian percaya sesuatu ikut keluar bersama mereka. Karena alas Purwo tidak hanya mengambil orang, kadang ia juga melepaskan sesuatu. 7 fakta, 7 lapisan kegelapan tentang sebuah hutan yang lebih tua dari ingatan manusia. Alas Purwo bukan sekedar pepohonan dan tanah. Ia adalah tempat di mana batas antara dunia menjadi sangat tipis. Tempat di mana doa bisa terdengar, dan juga bisikan dari sesuatu yang seharusnya tidak menjawab. Mereka yang pernah masuk ke sana tahu ada sesuatu yang memperhatikan, sesuatu yang mencatat setiap langkah, dan sesuatu yang tidak selalu ingin kita pergi dengan utuh. Mungkin sebagian dari mereka memang berhasil keluar, tapi mata mereka tidak pernah sama. Tidur mereka tidak pernah tenang, dan dalam sunyi, mereka masih mendengar suara dari dalam hutan itu. Jadi jika suatu hari kamu merasa ingin datang ke alas Purwo untuk membuktikan mitos
atau menantang cerita. Ingatlah satu hal, tidak semua yang menemukan jalan keluar benar-benar diizinkan untuk pergi, dan mungkin beberapa di antara kita sudah pernah dipanggil oleh namanya tanpa kita sadari. Nah, kalau kalian terhibur dengan 7 fakta horor ini, bisa like dan subscribe channel ini. Kalau ada fakta yang kurang atau ada fakta yang belum dibahas, bisa tulis di kolom komentar. Kami akan kembali lagi dengan 7 fakta horor lainnya. Sekian dan terima kasih.